Karena semakin lama, semakin susah dia akan merasakan kayak impact dari Fanny yang nggak bisa masuk gitu kan. Atau kayak Harit yang keganggu banget. Yang pasti Chow susah banget initiate. Gue nggak tahu, tapi kalau memang kalian user Chow kena Ruby jadi lawan kalian, itu kalian mau nge-kick tuh susah banget pak. Mau arahnya bener, mau pakai flicker, mau pakai apapun, kayak musuhnya kelempar pun masih bisa di cancel gitu loh. Belum ada efek slow-nya juga dari Ruby ya. Mengganggu juga dari mobilitasnya. Itu bahaya banget. Dan Hayabusa, sosok assassin yang memang menurut gue perlu banget di game kali ini. Gue sempat pikir Roger tadi bisa untuk ngejar ke Harit, mungkin ke arah Chow-nya juga, dia punya immune gitu kan, punya invulnerable. Tapi Hayabusa pun not bad untuk main sisi laning jauh. Mungkin Ruby-nya bisa ditaruh di XP, jadinya kontrol laning jauhnya di Hayabusa. Last pick-nya juga masih bebas, jadi mau kemana. Kalau dia ngambil Roger mungkin takutnya Fanny makin merajalela ya di early ya. Karena Roger kan kita tahu untuk farming pattern ini nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Sehingga masih bisa di press, apalagi belum ada stop. Nggak terlalu ada stopper di early game yang bisa untuk menghentikan laju Fanny-nya. Ya let's say memang ada Ruby-nya. Tapi kalau misalnya tadi Roger dia butuh scaling dengan 2 item utama yang harus dia punya. Ditentangkan dengan Hayabusa, oke. Ini mereka yang punya mobilitas tinggi bisa dikejar dengan ada Quad Shadow. Dengan Harit dengan Jamal dikejar, tapi ini bersama dengan Terizla. Wow, ini akan ada combo dengan ada Way of Dragon bersama Reward Manipulation. Tapi Melissa menjadi jawaban untuk Aura. Menarik banget Yves-nya untuk nutupin segi crowd control. Dia punya Terizla juga di bagian depan. Dengan 2 pick terakhir gue cukup suka dengan draftnya Pajajaran. Gue cukup oke dengan draftnya mereka. Konsepnya ada gitu. Haritnya bisa full damage, Fanny-nya bisa full damage. Untuk frontliner bisa diserahkan kepada Terizla. Dan terakhir Chow-nya bisa bebas untuk cari momen. Ya. Bahkan bisa ada combo dengan penalty zone bersama reward manipulation juga kalau memang itu on point dari Ho-Ho dan juga Panglucu. Sementara untuk high ground defense dari kedua tim memang sama-sama kuat. Mereka punya Parsia, mereka punya Yves. Tapi untuk masalah di late game nantinya, Iron Siki benar-benar punya tugas utama. Sementara dari Apro yang bertugas untuk mengecek setiap area dengan grognya. So, game kedua bakal seperti apa? Kita pengen dengar dulu suara di MDL Arena. Pada tepuk tangannya. Game kedua akan segera berlangsung. Match point sudah berada di tangan Aura Esports. Oke. Tenang. Best of 3 itu memang adalah cobaan untuk mereka semua yang udah dapetin satu poin duluan. Kadang terbawa hype juga nggak bagus. Oke, tapi kita lihat dari start buff-nya nih, pattern buff utamanya. Dimulai dari purple buff untuk keduanya. Retribution dari Rostercall terpaksa digunakan dan wow, masih bisa digocek dengan tenang nampaknya. Ini bisa ngebuat orange buff-nya jadi nggak di-invite. Tadinya harusnya bisa di-invite tuh. Tapi lihat, belum ada kerusuhan yang dilakukan oleh WDD. Dia bakal memberikan informasi dengan adanya Jet Kundo. Tapi karena kepekaan yang dilakukan oleh teman-teman Aura, mereka masih bisa menjaga peran untuk bisa menyelesaikan orange buff terlebih dahulu. Cutting minion di awal-awal game dilakukan di arah XP lane. Terutama untuk Terizla dan juga untuk Ruby-nya. Ini menandakan bahwa kedua player kita yang sama-sama kuat ini sama-sama memberikan pressure. Tapi peran udah mulai dapat pressure dari WDD dengan adanya Jet Kundo. Kita tahu tadi di game pertama Chow-nya di ban ya? Iya. Kayaknya ada respect di situ. Memang Chow dari WDD ini dari play-in juga dia udah nunjukin powernya kan. Sementara mungkin screening dari Apple ini loh yang harus digarisbawahi. Dia dari tadi tuh bisa ikutin pergerakan dari Chow-nya. Dia bisa ngebuka vision juga buat Hayabusanya cari pattern yang lebih baik. Fanny-nya nggak pernah invasi sama sekali. Kenapa? Karena selalu ada informasi yang diberikan oleh Apple. Ya, dan kali ini kedua roamer memang selalu berjibaku di mid lane atau di arah top lane sana. Tapi sementara Shadow Kill udah mulai terbuka dan berani ya. Gak bisa menembus ke area Jerosovel karena dia masih bisa mundur. Masih bisa menyelamatkan diri, bahkan hal ini berada dalam ancaman first blood. Terjadi di tangan Panglucu, tapi Ho-Ho sepertinya bakal coba untuk keluar dari pressure yang diberikan oleh Founder setelah ada Dona Walkie. Tapi penalty zone mulai masuk ke tubuh Founder, terpaksa flicker digunakan. Reward manipulation membuat dari Founder dan juga Kyuzuto hampir saja ter-take down. Cukup banyak, resource-nya cukup banyak. Flicker digunakan sama Ho-Ho, dia ngebuka untuk initiate Panglucu, ngebuka reward manipulation. Tapi kondisinya Pajajaran dia bisa dapetin objektif yang memang dibutuhkan banget. Turtle pertama bisa diamankan, yang artinya sekarang game lagi dipegang sama Pajajaran. Apalagi dari power hero-nya, mereka punya Fanny yang bisa untuk
lebih cepat invasi daripada Hayabusa. Wah, ini udah makin seru, semakin memanas. Kedua supporter dari Aura dan juga Pajajaran, teriakan-teriakan mereka memberikan dukungan. Dan hasilnya yang pasti yang terbaik untuk kedua tim di game kedua ini. WDD belajar. Walaupun memang kita ada di kampus Perbanas, tapi sepertinya dia lagi nggak belajar. Iya, dia sepertinya bolos ya. Ya, malah main game. Tapi ya, sumpah gue ngeliat Apro ini bagus banget loh. Dia ngebuka visionnya tuh. Dia benar-benar bisa ngejagain, tapi dari segi emblem pun berbeda. Dan Wait, itu yang Yuzuto! Wow! pick off yang mahal. Pergerakan yang luar biasa dari Zero Spout. Dia tahu power pick-nya harus seperti apa. Dia tahu harus mengejar Kyuzuto, terutama Kyuzuto. Tadi nggak ada wings by wings. Iya. Langsung ditumbangkan seketika. Lethal Ignition untuk Fanny, emblem dasar assassin dan punya penetrasi. Sementara di arah bottom lane, satu invasi lagi, coba dive in ke dalam turret dan bisa untuk ditumbangkan. Founder hilang, satu kill yang lagi-lagi keunggulan ada di tangan Pajajaran. Ada Quad Shadow yang muncul bersama dengan Shadow Kill dilakukan, Keras. tapi terbagi damage-nya. Badan yang six pack memang sangat sulit untuk ditumbangkan oleh Hayabusanya. Sementara dari top lane sana, Apro bakal coba untuk memberikan pressure-nya. Apro di sini nggak punya wall charge, dia bakal sulit untuk bisa melakukan crowd control ke arah lawan-lawannya. Ada bahkan dari Apro sendiri hanya bisa dengan power of nature untuk memulihkan pasif-pasif. Tapi Iron Shiki, wow, low HP, bakal coba untuk Iron- dikejar begitu aja. Tapi di sini lain reward manipulation dilakukan. Iron Shiki-nya hilang. WDD belajar meng-cut off pergerakan dari Arpo dan Kyuzuto supaya tidak bisa membackup Iron Shiki. Bro-nya coba untuk maju, ada Jaman Force dilakukan, Feather Ice Strike ditutup tapi Natek dan bersama dengan Flicker Watcher hilang sudah Natek ke seketika. Wow, menarik banget. Gameplay yang intens banget kali ini. Pajajaran bisa memegang early game. Memang ada faktor dari macam-macam hero yang diambil juga. Hero yang diambil Pajajaran menurut gue memang strong early dan zero kill. Wow, easy kill, nggak ada backup, nggak ada movement lagi yang bisa dilakukan juga, nggak buang flicker. Tapi space yang cukup mahal karena bayarannya adalah turtle. Ya, untuk tahunnya sekarang udah dipegang oleh Jalen Roosevelt. Ya kalau kita lihat dari segi level, memang dari Jalen Roosevelt agak sedikit kalah dibanding Brand. Bedaan satu level. Oke, makanya dari Brand sendiri oke nggak masalah. Kasih turtle, karena gue bisa dapetin point kill juga ke arah WDD. Karena nggak ada WDD untuk beberapa detik ke depan, itu bakal membuat dari Pajajaran bakal kesulitan. Tapi wajar dilakukan, masih belum ada backup damage yang dihadirkan. WDD belajar selalu berada di garis depan. Dicoba untuk kepikiran pressure, tapi Jamal Force belum ada Feather Ice Strike. Tapi udah mulai ada satu serangan yang baik. Jika dari reward manipulation, penalty zone masih ada Purify dari sosok Yuzuto jadi arah WDD. belakang. Dead Kundo bersama dengan Beacon The Way of the Dragon. Jalan dari seorang naganya sudah mulai hadir. WDD hilang. Satu ditukar dua, dan lihat bagaimana Aura Esport mulai terpressure. Kill Cable, Apro dalam ancaman. Dan Cutload menjadi finishing touch yang sangat baik, menghentikan laju sang batu krong. Oke, ini Founder yang dapetin banyak space. Nah, sekarang Founder yang sudah punya item, dia harus bisa ngalah lagi. Dia harus bisa ngasih space dulu ke arah Hayabusanya mungkin, ataupun ke arah Melisanya. Dia harus bisa ngasih waktu, bisa beli waktu untuk mereka semua farming. Karena sekarang jujur, landing yang cukup aman, cuman landing dari Founder. Dan untuk Pajajaran sendiri, dia memang dia unggul dari gold. Cuman ini menurut gue masih bisa dikejar di menit yang segini. Nah, yang bahaya dari Pajajaran ini adalah apa? Temponya mereka pegang. Kendali dari gamenya ini dipegang sama Pajajaran. Maka dari Aura juga harus punya movement yang bisa untuk ngebalikin momentum. Dia harus memiliki momentumnya lagi kalau memang dia mau balikin keadaan. Ya, bahaya banget ya pergerakan dari Jalen Roosevelt. Sudah mulai cukup agresif. Tarik. Bersama dengan Flicker. Lancar menjadi combo dan hanya bisa tertawa melihat dia tumbang, tapi Shadow ke arah belakang. Roosevelt-nya tershutdown. Dua player dari Pajajaran terpick off dengan sangat-sangat baik oleh anak-anak Aura. Ini momentum yang tadi barusan saja Lim Kocu bilang dibuktikan oleh anak-anak Aura. Armor Phantom dari Founder yang on point bersama dengan Flicker, orang yang tepat didapatkan. Dan Jero Sevoltnya udah gak punya apa-apa lagi. Dapat Shadow Kill, langsung hilang. Timingnya juga nggak tepat sih, karena turtle yang spawn ini bisa dikuasain banget. Iya, dan ini membuat dari Aura, di-press lagi, dipukul mundur, turtle-nya di-reset. Memancing untuk 4 player dari Aura hadir, bakal 5-5-nya. Dan membuat dari Fadi sepertinya bakal ada di top lane untuk melakukan satu gangguan konsentrasi.
cukup aman sebenarnya. Purple buff ini yang bakal menjadi poin penting bagi kedua assassin. Sementara jarak mid lane Veteran Strike satu hit terakhir. Masih bisa selamat dan tidak, ternyata Pang harus hilang. Bayarannya cukup mahal memang dari Iron Siki di bagian depan. Apro coba ngebuka vision namun damage yang diterima cukup sakit. Wajah keluar, stunnya masuk. Masih ada stun lagi dan dua Dragon jadi commit. Shadow kill. Karawidi masih bisa selamat mungkin namun Hoho beli waktu di depan dan tidak ada yang jadi korban lagi. Ya, ini permasalahannya adalah Iron Siki udah nggak bisa terlalu berbuat banyak. Go away yang dia lakukan berkali-kali bisa ditembus oleh teman-teman dari Pajajaran sehingga dia bisa tumbang 3 kali. Dia membuat dari anak-anak Aura kesulitan untuk memberikan damage tambahan. Itu dengan Feather Ice Strike belum terlalu impactful. Jarak belakang sempat kita lihat dari Apro. Wild Charge, tapi ya itu dia Wild Charge yang belum maksimal bisa didapatkan oleh teman-teman Aura. Dan Turtle menjadi jaminan berikutnya untuk Pajajaran. Perfect Turtle di kantongnya. Oke. Kita lihat dari segi item deh kali ini ya, dengan warnya cukup intens. Kita tahan dulu temponya, kita tenang dulu, kita sambil ngebedah nih item yang sudah dibuild. Mungkin ke arah Aura dari mid lanernya Kizuto. Oke, next item ke arah Lightning Tension. Dia masih butuh waktu tapi udah nggak lama lagi akan jadi. Ketika udah ada Lightning Tension, damage yang diberikan ini menurut gue udah lumayan cukup. Jadi udah lumayan enak. Dan mungkin satu poin kayak dari Ruby-nya udah punya Bloodlust bisa lebih sustain. Ada konsil nih yang mulai muncul dari anak-anak Aura. Mereka bakal coba untuk memberikan tekanan lebih terhadap Pajajaran karena mereka bakal fokus. Tapi ternyata di arah mid lane, Kizuto tidak terselamatkan di tangan Jerospel dengan ada Cutthroat yang masuk ke dalam sayap-sayap patah dari Kizuto-nya. Top lane ternyata bisa dihindari, masih bisa diselamatkan dari Netara, tapi Arma Penbot membuat dari WDD gak selamat kali ini tapi Arosiki ditemukan tidak berdaya di tangan dari Jerospel. Zaman Force mencoba untuk mengejar karena foundernya sadar masih ada flicker dan berhasil selamat, tapi harus hati-hati di area rumputan. Ingat, rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Oke, ini mungkin dia bisa selamat dengan adanya Brave Smith, bantuan dari talent emblem ketiganya, bikin dia lebih sustain. Tapi jangan lupa, Flicker ini source yang cukup mahal. Ketika nggak ada Flicker, Ruby ini harus jaga posisi di bagian belakang. Dan terpaksa, Apro ini harus ngebuka vision sendirian. Sementara, untuk teman-teman dari Pajajaran, dengan mereka yang lagi pegang tempo, mereka harus kayak gini, mereka harus berani invade, mereka harus ngebuka zona. Nggak boleh sampai diambil kembali. Dan untuk Fanny, kita tahu lah, dari Fanny ini semakin berjalannya waktu, ini akan semakin turun dari powernya. Nah, mumpung sekarang masih unggul dari segi item, dia harus benar-benar bisa ngacak-ngacak. Ya, tapi masalahnya ya, kita belum melihat banyak setup yang dilakukan oleh WDD loh. Karena menurut gua tugas dia tuh bukan semata-mata setup. Maksudnya belum ada montek-montek yang dikeluarkan. Berkali-kali malah yang mungkin membuat ancaman adalah dari Hoho. Kayak flickernya dia dipakai buat defensif sih kebanyakan. Iya kan? Ya itu mungkin belum menjadi apa ya, satu winning condition bagi teman-teman Pajajaran. Mungkin kalau dengan ada Way of Dragon dapat satu orang ya mungkin nggak kena teks ya karena dia pegang Kara Purify atau mungkin Kara Pahang lucu. Cuman sekarang WDD hanya memberikan presence-nya aja, memberikan kehadirannya aja, memberikan informasi terhadap anak-anak Pajajaran yang lain. Tapi di arah X-Blade-nya, Konsil. oh udah mulai kelihatan dengan ada konsil. Tapi dari belakang sana tiba-tiba Jerospel udah hilang. Ada satu kowe yang dilakukan, tapi penalti zone. Dapat ke arah 2 player. Jamal Force dari Natex mencoba mendapatkan karena foundernya. Kizuto hilang. 2 kali ini menjadi target operasi karena founder masih bisa selamat. Tapi arah Ziki again and again tidak berdaya di tangan anak-anak Pajajaran. 2 player dari Aura kali ini tidak bernyawa dan membuka celah bagi anak-anak Pajajaran. Mendapatkan Lord yang pertama, walaupun tidak ada retribution di tangan Jerospel, tapi Jerospel akan segera ada Blend of Down. Sementara untuk Bran, dia masih mencari-cari momentum atau membiarkan Lepas sih. Lord pertama ini untuk Pajajaran. Ini harus dilepas dulu karena Fanny untuk datang ke arah Lord ini cepet banget. Dan retribution ya, satu Lord bisa diamankan. Bukan Lord yang enhance dan wow, posisi dari Branditi bagus banget. Let's see apa yang bakal terjadi karena memang rotasi yang diperlukan seperti ini dan Shadow Kill keluar. Coba untuk kamu dengan Steel Cable masih bisa survive untungnya. Wah, benar kata Lim. Posisinya sangat-sangat tepat dari Bran. Oke, dia gak dapetin ke arah point kill, tapi dia dapetin purple buff-nya. Dia masih bisa mencuri walaupun dalam keadaan tertekan. Dia masih punya kesempatan dalam kesempitan. Oke, dan kita akan melihat nih dari instant replaynya terlebih dahulu presence by KFC. War yang tadi menurut gue memang Jerospel-nya ini terlalu terekspos. Dia dipaksa untuk tahan tengahnya, yang mungkin kalau memang mau digantikan, Hoho bisa gantiin posisi tersebut. Tapi metode flanking yang dilakukan oleh dari teman-teman Pajajaran menurut gue bagus juga nih.
dia punya power dari Harit Natex yang sudah jadi item, yang sudah bisa ngasih damage output yang cukup, dan efek sisi yang pastinya bisa pegangin mereka semua nih teman-teman dari Aura. Udah ada satu M offended dilakukan, tapi targetnya WDD belum terlalu optimal, masih cukup tanky. Secara outer turret mid lane berhasil dirontokkan. Bran coba untuk mengambil Dapat. masih bisa dapat purple buff-nya, sehingga dari Jerosovel sepertinya bakal kehabisan energi. Untuk inner turret berhasil dirontokkan di arah bottom lane. Teman-teman dari Aura cukup sibuk untuk menghentikan laju Lord yang memang cukup lumayan tebal, tapi di arah top lane sana sepertinya dari minion Pajajaran nggak berjalan cukup baik. Mungkin untuk di Lord pertama ya, ambil inner turret dulu udah oke banget sebenarnya untuk ngebuka visionnya lagi, dan gold lagi dipegang oleh Pajajaran. Momentum pun ada di Pajajaran, tapi jangan salah, satu momen bisa ngerubah segalanya. Contohnya bisa seperti ini nih, tapi untung dari Apro juga ngeluarin Oh, skillnya, tapi damage-nya udah cukup nyebelin ke arah Apronya. Dan sekarang inner turret bakal menjadi target operasi dari minion Pajajaran. Berarti praktis best turret tersisa tinggal 3, tapi lihat perseteruan antara kedua Steel Cable. Just shadow kill dari Prada cukup. The Way of Dragon, gak ada damage tambahan, tapi di arah belakang sana siapa hadir? Masih ada Shadow, konsil dilakukan. Brad bakal coba kabur dan berhasil dia lari dari kenyataan pahit yang ingin dibangun oleh anak-anak Permainan Pajajaran. Shadow Kill yang bagus banget, ngejar Fanny dan gak bisa lepas dengan Steel Cable yang jarak dekat, gak bisa. Dia harus punya jarak dari Steel Cable yang jauh untuk ngelepasin Shadow Kill. Karena itu tergantung dari speed, seberapa cepat kabelnya itu baru bisa ngelepas. Dan yang bagus adalah satu kill ini bisa membuat momentum nih. Tanpa adanya Fanny, zonanya langsung dibuka sama Apro. Iya, mereka langsung leluasa. Gak ada hero yang bisa masuk-masuk ke arah lini belakang. Sebenarnya tadi niatnya bagus banget sih dari WDD. Dia sempat The Way of Dragon, tapi memang follow up dari anak-anak Pajajaran agak sedikit terlambat, sehingga membuat dari Bran yang masih sempat untuk melakukan ke arah Quad Shadow. Dan itu membuat dari Pajajaran kehilangan momentum mereka untuk melakukan pertukaran ke arah jungle. So, hitungan detik. Lord Camp presented by KFC, jagonya ayam, akan segera hadir di Land of Down. Kira-kira tim mana yang akan mengisi pos tersebut? Kira-kira tim mana yang akan mengambil ranah Lord yang sudah enhance ini? Tapi Shadow mengejar karena WDD, dan bakal udah ada Shadow Kill yang dilakukan. Terbagi damage, tapi WDD dalam ancaman masih bisa kabur dengan Shadow. Ayo Vengeance bersama dengan Shadow Ice Blast menjadi combo-combo, tapi di arah belakang penalti zone kita siapa-siapa. Zaman Force mengejar karena Afro, dan Afro-nya hanya menjadi prasasti sekarang. Reward Manipulation, Iron Kill Game, korbannya Kyuzuto hilang juga, Steel Cable yang begitu on point. Dua player kali ini saling berhadapan. Bran dan juga Jerosovel yang menjadi tumpuan, tapi bakal coba untuk dikejar oleh Zaman Force. Ada Zaman Force. Bran yang mencoba untuk menyelamatkan diri, dan Bran masih ada Quad Shadow, masih coba untuk lari dan bayangannya, dan dia masih selamat sekarang. 1v1 situation yang begitu mengerikan. Ada Shadow Kill, hati-hati bisa dibalikin keadaannya mungkin, dan yes, kacrot bisa untuk dapetin satu kill, dan Lordnya kali ini terekspos. Pajajaran bisa memegang momentum untuk kali ini. Wow, itu 1v1 situation yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat epic. Mereka menunggu momentum satu sama lain. Mereka menunggu Shadow Kill, tapi ternyata Cutthroat udah bisa menembus jiwa dan raga Hayabusa. Oke. Dan Lord kali ini bisa diamankan oleh Pajajaran. Kita bisa lihat dari segi itemnya. Mungkin dari Yif. Yif ini udah punya utility item yang sangat-sangat berfungsi menurut gua. Dan ini style Yif yang gue suka. Dia nggak pakai Enchanted Talisman. Dia bisa berpikir dengan timing yang pas untuk ngebuka reward manipulation, sehingga dia nggak butuh cooldown yang banyak. Tapi damage-nya maksimal. Karena Genius One dan ada Divine Glaive juga yang sudah dibuild oleh dari Pang Lucunya sendiri. Dan untuk Natex nih ya, Natex nih damage-nya udah harus dikhawatirkan sama teman-teman Aura nih. Dia udah punya Divine Glaive, dia punya Starlium juga yang sangat-sangat berfungsi pastinya. Ada Meteor Strike juga, dan let's see, Kyuzuto yang nggak dapetin item yang cukup. Masih bisa ke defense atau enggak, ancamannya selalu ada dari Fanny. Ya, tambah ada Feather of Heaven yang memberikan attack tambahan ya. Jadi setiap Zaman Force yang dilakukan bersama dengan Moto DC itu akan mengganggu banget. Lord berjalan ke arah bottom lane. Bestaras 2 sudah rontok. Aura bakal coba untuk melakukan defensive manuver dengan Feather Ice ke arah belakang. Ini meng-cancel Feather Ice tersebut. Ada Zaman Force coba untuk dilakukan. Dan kali ini reward manipulation. Bestaras akan jadi target operasi dari Immortal yang pecah. Tapi WDD masih coba untuk menyelamatkan diri. Dan WDD-nya hilang. Di lain sisi, sudah ada satu sosok founder yang mencoba untuk melakukan defensive manuver, dan akhirnya
3 player Pajajaran tidak bisa melakukan finishing touch dengan baik. Wah ini gue ngelihatnya dia beda ini sih, beda decision. Ada yang mau ke base, ada yang mau ke hero, dan hero-nya juga nggak ada yang satu target. Ini cukup bahaya karena momentum kembali dipegang oleh Aura. Mungkin untuk end game menurut gue agak susah ya, karena spawn time-nya memang udah mau spawn juga dari Pajajaran. Masih ada satu wave juga yang harus dibersihin. Nah yang jadi masalah ini nih, zona-zona yang sudah dipegang oleh teman-teman Aura. Ini membuat dari Pajajaran ketika mereka spawn semua, mereka ini nggak bisa buka sembarangan. Mereka harus benar-benar buka perlahan, satu persatu, bahkan harus dikawal kayak 5 orang yang harus ngebuka site barengan. Posisi dari Roosevelt yang menurut gue cukup bagus memang, tapi purple buff-nya ini loh masih bisa diamankan ternyata. Aura nggak berani untuk kontes di arah purple buff-nya Pajajaran. Agak risky nggak sih? Berisiko mungkin menurut Iya, mereka. Karena mereka udah full team lagi dari Pajajaran. Mengerikan ketika ada Ho-Ho ataupun adanya dari Wididi yang bisa untuk melakukan setup di area gang sempit seperti ini. Jadi kita akan bersabar kembali. Ini adalah game yang bisa dibilang penentuan karena Aura memegang 1 poin. Tapi untuk kendali Pajajaran masih bisa untuk memberikan tajinya. Lihat Gundo. Tapi Apro kali ini memilih untuk mundur aja. Masih bersabar kembali. Masih ada tenang sebelum ada badai. Mungkin gini, mungkin di menit kayak udah menit 18 hampir ke 19 bahkan ya. Tank pun dimakan menurut gue itu udah worth. Setuju. Karena respon time yang lama ini membuat menang jumlah dan akhirnya bisa menangin vision, mereka bisa menangin info. Apalagi kayak Apro gini nih, dia bandel, dia ada efek imun memang. Tapi kalau kayak teman-temannya jauh mungkin bisa memang dipanis. Dan gue masih belum lihat WDD mau komit ke arah Apro. Dan mungkin kalau kita bahas soal WDD, pergerakan dari cowoknya yang gue tahu ini punya mekanik yang tinggi dari cowoknya. Tapi kalau ditanya kenapa kok nggak aksi-aksi, jujur jawaban gue kayak lu mau kick siapa men? Melissa punya go away, Hayabusa punya quad shadow, Ruby bisa cancel, Parsianya purify, Grok ada immune, siapa yang mau di kick? Ya, itu pertanyaannya nggak sih yang bikin dia tuh susah. Dia jangan kasih pressure aja dengan Jet Gundo kali. Ini. Tapi lihat ya, Apro-nya bakal coba untuk dikejar. Tapi dengan ada Duel of Dragon kali ini belum dilakukan. Malahan tidak beri impact apa-apa. Feather Ice Strike coba untuk dikeluarkan. Mengusir mundur anak-anak Pajajaran. Sementara Founder bersama dengan Ho-Ho masih saja bersih tegang di area mid lane sana. Sementara Lord yang udah evolve masih coba untuk dianggurin. Yang menarik sebenarnya kalau Lim ya, sorry. Ini adalah permainan kesabaran. Dan Iron Ziki yang gua rasa menjadi target paling optimal bagi Pajajaran untuk di take down. Karena Melissa itu susah banget lari dari real world manipulation bro. Iya. Dia nggak bisa kemana-mana. Dashnya Melissa itu nggak bisa diandelin lah intinya buat escape. Apalagi dari real world manipulation yang gede banget. Serta dia nggak dapetin early yang bagus. Jadi item dia tuh sedikit ketinggalan. Lordnya udah dipok, vision udah didapatkan. Wow bagus banget bariernya. Barrier yang bagus banget Apro. Dan akhirnya bisa ditahan lagi. Dan hati-hati nih. Dengan 3 lane base turret yang udah hancur, pressure dari teman-teman Pajajaran ini ada dari 3 sisi berarti. Ya, top lane paling utama yang bisa kalian dari minimap kita, bahkan butuh beberapa player untuk hadir di sana. Dijepit. Mulai ada cutting yang dilakukan. Apro dalam ancaman, penalty zone mengenai ke arah Iron Ziki, tapi berhasil menjadi korban pertama. Dan Go-Away gak berimpact apa-apa, dan Tex hadir untuk mencambuk 2 player dari Aura. Dan bahkan Aura dengan ketertinggalannya 3 player tersisa, apa yang mereka akan buat? Karena Pajajaran bakal memajukan cita-cita minion di arah 3 lane yang bersamaan. Konsil coba untuk dilakukan. Ada Jet Kudo ke arah belakang. Zaman for lagi pada arah di cancel. Salah satu sudah milik korban. Dan base turret-nya diamankan oleh Pajajaran. Satu sama, kondisi yang sangat panas, gameplay yang sangat intens. Teman-teman dari Pajajaran bisa untuk menyamakan kedudukan. Cukup tangguh memang permainan early game yang